colong juga di awal-awal. Sama-sama masih level 4 kok nanti. Buat peraduan di Turtle. Ya aku malah nungguin gimana kalau seandainya Scavenger juga munculnya di detik 25 tuh. Waduh, Kayak pilihan pattern- tambah banyak nih. Iya pilihan tambah banyak. Jangan-jangan nanti Scavenger EXP jadi perebutan duluan lagi. Weh, patternnya jadi berubah semua ya. Berubah semua Bude. Jadi oh well. Wih. Team Spirit sampai melakukan first pick kepada Pakito. Ini kayaknya buat laning jauh aja deh atau emang flex juga Bude. Karena kan kalau emang nanti ada link pick, link ini bisa bareng sama Pakito Gold Lane. Ya, tapi bisa jadi link buat Team Spirit ya sebenarnya ya. Salah satu pegangan buat Zoro Egois karena Hiraranya sudah langsung di auto pick nih dengan Guangzhou Gaming. Menariknya di sini Guangzhou juga langsung aja buka Hiraranya. Tadi Hirara diambil oleh Team Spirit. Ketika Team Spirit mungkin berpikir kayak, wah Pakito Flex itu bikin bingung. Mereka juga ambil dan sekarang yaudah. Mereka back to basic simple lagi. Ya udah Valentina, Hirara. Iya, satu mid yang bisa copy apapun juga nanti yang datang. Hirara yang memang cukup strong ya dan Weh, Eudora dan Chow, dua jawaban untuk menutup Hirara sebenarnya, tapi mereka nggak ambil link, which is besar kemungkinan bakal di-ban loh nanti atau fleksibel ya itu tadi Pakitonya juga dipakai di jungle lagi nih. Pakai the jungle ya. Guangzhou pakai. Jujur itu baru pertama kali kita lihat loh di MSC apa kita masuk di jungle. Ya. Walaupun kita udah sering lihat ya pakai the jungle actually. Iya. Dan works emang kalau buat lawan assassin. Kalau season 8 banyak sih. Banyak. Sans pakai juga. Iya. Oke. Lama tuh ya. Tapi Lama. kembali lagi banyak banget possibility yang muncul. Dan dengan hadirnya Eudora lagi, ini kembali ke arah awal-awal first pick. Sunset Lover menggunakannya bagus banget. Dia 10 assist, 2 kill, 0 death. Sampai turretnya hancur pun, sampai gamenya berakhir pun, dia nggak tumbang. Mungkin poin plusnya lagi ya Bude ya. Karena kan orang juga malas deketin Eudora kan. Karena burstnya sekarang kan benar-benar luar biasa tinggi. Damage-nya juga terlalu masif. 2 kali di buff ternyata efektif. Dan ya Gak menurutku kayak yang Argus-Argus itu ya. 7 kali ya by the way. Ya aku ngerasa Eudora di sini juga merupakan salah satu pick yang balik lagi anti assassin. Buat yang bingung kenapa Eudora tiba-tiba banyak di pick, banyak digunakan ya emang salah satu jawaban buat assassin lah. Tapi tetap aku masih jadi sales Kaditanya. Kadita ya. Karena aku nggak tahu kenapa even yang ngelawan Hirara atau apapun itu minimal Kadita dulu biar bisa kasih elemen kejutan. Ya, kayak rumput-rumput jadi serem ya. Iya. Kalau ada Kadita kan, lagian Kadita kayaknya sekarang bukan cuma di roam dan di mid, rata-rata juga dipakai. Dan Esmeralda di ban. Hero tebel-tebel udah tiada. Hero initiator juga. Bentar ini Esmeralda Ben mau Harit ya? Harit bisa atau ya tapi Beleriknya diambil. Oke, mereka bisa pakai Mino loh tadi. Kasih lagi Beleriknya bisa diambil Wrath of the Riot Oh, dengan lebih suka mereka pakai Mino. iya, Apa? Kenapa? lagi suka Mino. Soalnya bisa nge-heal, ada efek knock up juga. Terus mereka ngebawain Moskov kan, late game banget. Jadi Minonya nanti bisa buat mengcover nanti buat Moskovnya di late game. Ini bahkan last picknya nanti larinya ke Barats atau Barats atau Elis lagi juga bisa sih. Karena Chow kalau misalkan salah nendang dikit kan itu bakal jadi ancaman tuh. Barats EXP atau Elis EXP. Wah, Team Spirit lagi dalam keadaan di ujung tanduk. Harley. Dan mereka mengambil Harley. Ini berarti oke Harley Full damage Bude jadinya kan. Tuh. lawan Hero plus Barats. Oh Barats, oke Barats EXP pakai itu gold lane. Minus di yang pukul turret Bude. Karena Harley kan juga tipikal yang burst tipenya. Mungkin akan ke solve ini menurutku semuanya kalau misalkan Harley-nya bakal build ke Sky Pierce. Oh, dan harus ngacak-ngacak dari awal dong. Banget. Karena kalau enggak telat dikit ini punya Radiant Armor yang gak bakal bisa diapa-apain Beleriknya. Kayak kombinasi yang sebenarnya dengan kalau mereka safe. Iya dong. Bisa jadi, tapi menurutku tim Spirit sini mereka kurang damage. Kaja. Wow. Kaja, Valen. Siapapun bisa ditangkap oleh Kaja. Waduh bagus banget lagi nih Beleriknya XP ya. Berarti bakal ketemu sama Barats. Barats juga kan jalannya lambat. Ya sama-sama udah. Sama-sama udah. Jadi Sama-sama. kayak Kaja versus Chow. Ya aku bakal pegang Kaja Bude kalau kayak gitu. Udah pasti gitu. Udah pasti ngeloknya. Oke, so game kedua, Guangzhou game Gaming. penutupan. Bisa 2-0. Sejarah baru untuk region China. Bisa masuk ke dalam babak knockout kah? Jadi panelis di sini akan langsung melemparkan kepada duo APP. Papulung, Aul, let's go game kedua.
Terima kasih Bude Clara, KB dan juga Om Wawa. Sama. Hah? Mewakili. Mewakili. Ya, yang Sop. mengawal draft kita menjadi hal yang mengejutkan kembali nih. Dengan full ofensif harusnya yang bisa dibawain sama Team Spirit juga. Damage yang bisa mereka sumbangkan. Tapi inisiasi yang dimana single target lock versus suppress effect. Nah, Oke. satu aja. Kita lihat ya. Mm-mm. Akan seperti apa hasilnya nih. Sunset Lover di mid tetap dengan lightning bolt mengganggu. Yang ngajak main temen. Iya, ganggu ya. Iya, ganggu bener. Oke, tapi 2 Purify yang dibawakan oleh Guangzhou juga untuk bisa menghindari nanti bagaimana adanya inisiasi dari Kid Bomba, dari Sawo, atau bahkan ngindarin ke Lightning Ball juga bisa. Tapi again ya, persyaratan untuk Team Spirit kayaknya lumayan agak besar ya. Terutama mereka kan tidak membawakan marksman nih. Betul. As late game insurance. Dan kebanyakan juga single target Ya. untuk Team Spirit itu sendiri. Nah. Walaupun kita melihat untuk setelan emblemnya ada Pull Yourself Together untuk Sunset Lover. Flicker yang akan jauh lebih siap lagi untuk bisa dimanfaatkan sebagai escape tools. Atau bahkan kalau emang mau dapetin agresivitasnya, Flicker juga buat offense saja, buat maju. Ini kepleset dikit aja nih. Spirit di awal. Beuh. Kalau sampai Moskov nggak diapa-apain nih dari awal nih Ul. Kacau ini. Ya, dibiarin dulu ya. Iya, pressing shotnya itu loh. Kita udah Bahaya. ngeliat beberapa hari ini kalau ada Moskov itu aduh. Jujur damage-nya serem banget. Sangat. Nah ini harus agresif sih. Dan Hiko sudah memukul untuk Mei. Mundur terlebih dahulu, setengah HP-nya yang tersisa. Dimana Turtle sekarang akan sudah mulai dipegang oleh Sawo. Yap. Hiko udah level 4, dia udah mulai bergerak lagi. Bersama dengan Zoregois, tapi di panel lain. First Blood, seperti di game yang pertama, berhasil diamankan oleh Spirit. Ya, dan harusnya ini Turtle juga akan bisa menjadi milik untuk Zaur ya. Tanpa adanya upaya gangguan sama sekali dari Guangzhou. Karena tadi Mei keadaannya kan setengah darah. Dia ternyata nggak recall. Yap, disetrum lah. Disetrum dia langsung kena Lightning Ball, kena Thunder's Wrath. Dan akhirnya tumbang sudah untuk Mei-nya. Ying harusnya juga tadi dia... Oke, dan Mei, aduh. Sakit banget loh itu. Yes. Dan ini sepertinya untuk persyaratan dari Team Spirit mendapatkan agresivitas di early-nya udah Yap. cukup berjalan ya. Tapi Exi, Oke, Exi yang tadi mendadak ingin menelan juga ya. ya pengen jadi Dino dia di situ. Agak meluncur sedikit tapi nggak masalah. Nah ini persyaratan untuk Team Spirit yang harus bermain agresif dan ya udah diimplementasi dengan cukup baik juga. Bagaimana Lightning Ball ataupun nantinya The Wave of the Dragon itu bisa menjadi sebuah gangguan dan juga efek stop untuk follow up dari Zaur. Ya. Ya kan? Bisa meledak nantinya. Apalagi kan frontline-nya untuk sekarang roamernya kan Kaja ya. Ya. Yang secara durability ya dia nggak stable untuk Bellaric Betul. dong. Makanya nih bisa banget untuk dimakan-makan. Makanya Mei dari tadi udah babak belur duluan. Cuman ini kan masih pisah-pisah aja nih mereka nih. Ul. Belum yang emang bareng-bareng ya. Nah, Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat juga kan ada insurance dari ke arah late game-nya ya untuk Yap. Moskov. Tapi untuk Team Spirit, mereka juga masih bisa nahan sih harusnya untuk late game. Karena targeting berarti. tapi mungkin kalau di mata gue ya, Uh-uh. dengan deretan hero yang kayak begini, di menit segini harusnya mereka udah udah lebih banyak dari 1 loh untuk poin kill. Jauh lebih Harusnya. agresif aja. Bisa lebih tabrak ya. Iya, jadi setidaknya mereka jauh lebih mendominasi karena kalau emang dikasih waktu terus-terusan kayak gini kan ini sama aja kayak ngasih waktu gitu ya. Yep, Waduh, di sebelah bisa beraksi loh. betul. Plus lagi ini juga kan untuk Team Spirit mereka juga harus concern nih dengan adanya Divine Judgment yang sekarang sudah siap Iya. di Mei. Itu dia Guangzhou. Guangzhou mereka sekarang mungkin ya tertinggal 1 poin kill dan juga 1 turtle dan mungkin ini bisa jadi 2 gitu loh. Tapi setidaknya selagi mereka masih punya cukup waktu ya mereka bisa nahan ini sampai mungkin 13 menit ke atas. Nah, udah. Kabar baik itu untuk mereka. Oh, Oke. Berhasil melakukan 1 poin kill kembali. yap, itu dia The Wave the Dragon ya yang langsung disambut juga damage-nya dan CY. Waduh. Dan sekarang ada Sawo tadi didorong dan Sunset Lover ini loh agresif lewat hero-hero yang udah mereka ambil. Yap. Manfaatkan. Punya damage ya udah tabrak aja dan itu yang akhirnya udah terlihat juga untuk Team Spirit. 3.000 gold langsung mereka pimpin
tanpa segan ya. Flicker ofensif yang tadi udah gua khawatirkan dari Sunset Lover ya kan, untuk masuk dan mengeksekusi. Nyawa dari Siwai yang harus bye-bye. Siwai bye-bye. Satu dead. Siwai bye-bye. Kid Bomba. Pelan tapi pasti mengecil. Ya, tapi masih aman sih dia. Belum ada makanannya ini. Loh. Masih ada. Masih bisa itu. Udah cicil-cicil turret ya kan. Turretnya masih terjaga juga untuk tim Spirit. Belum ada yang hancur sama sekali. Kayaknya Guangzhou bener-bener lagi menunggu untuk CY-nya aja sih. Sebagai late game insurance nantinya. Yang satu early banget. Yang satu kayak nahan aja dulu, nahan gitu loh. Tapi ini 5.000 udah lumayan jauh. Oke, udah berhasil menarik tapi di mana follow damage-nya? Langsung ditelan. Kenyang kali ini Kid Bomba. Wah itu gak siap sih ya pastinya untuk Guangzhou. Ada flicker, Divine Judgment. Tapi gak ada, pertama gak ada follow up damage secara pasti ya kan. Ya, Dan juga tadi lumayan kejauhan sih dari rekan-rekannya. Jadi agak berat dan dia buang resource yang cukup banyak. Mei-nya harus kembali tumbang untuk ketiga kalinya. Outer middle turret sekarang udah dihancurkan oleh tim Spirit. oke. Ini dia. Waktu mereka berjaya 6.300. Ini yang harus mereka lakukan. Ini yang udah berhasil mereka lakukan sejauh ini, Bos. Betul. Udah pasti ya dengan bagaimana Glass Cannon Heroes bisa gue bilang. Yang akhirnya ngebuat dari Guangzhou juga nggak bisa anticipate gitu loh untuk damage yang bisa disumbangin sama tim Spirit itu sendiri. Dan harusnya akan menjadi perfect turtle. Score destruction memang terbuka tapi benar-benar ditahan nih sama Sawo. Ini kalau pindah Moskap tadi gue pulang nih oleh Subuh. Oke hati-hati. Kalau sampai dia pindah. Gue solo case dong Bang. Lu pulang gue solo case ini. Jangan. Bisa-bisanya kalau sampai. Enggak dong. Ini juga lagi nunggu banget nih dari Guangzhou. Agar CY dan juga recall-nya bisa online nanti. Menyambut follow up siapapun yang bisa diinisiasikan sama Mei. Tapi ini udah kejauhan sih dari segi perbedaan goldnya. Yap, udah 7.000 loh menit segini. Ini menit 7.000 ya. 1.000 per menit udah. 1000 GPM ya. Di perbedaan yang sangat-sangat terasa. Untuk Guangzhou ini vibes yang beda banget. Tim Spirit bukan tanpa alasan ya. Mereka bermain dengan cukup agresif. Pelan tapi agresif gitu loh. Ya kan, nggak terlalu yang poin killnya banyak. Tapi semuanya digerogotin. Ya. Satu persatu turret demi turretnya. Dan akhirnya menggagalkan juga setiap upaya dari Guangzhou untuk nyari info aja jadi susah Pak. Jadi kecicil. Dan bahkan Mei-nya juga babak belur banget. 3 poin dead yang harus diterima dari total 4 poin ke tim Spirit. Kena terus Mei. Iya, karena nanggung sih menurutku untuk Kaja itu kan. Dia lebih ke initiator, dia harus ada frontliner juga untuk nyari informasi. Apalagi dalam keadaan under ya, dia nggak bisa trapping kan jadinya. Plus lagi pertanyaannya siapa yang bisa instant follow up untuk Kaja? Yap. Mau nangkap siapa juga di depan udah pasti Kid Bomba. Ataupun Sawo. Mana rekan-rekannya juga belum cukup nutrisi kan. Ini dari gol-golnya juga nggak bisa. Gol-golnya belum bisa mumpuni untuk membantu membeli-beli item di mana itu pun bisa ngasih nge-press di luar dari hero-nya lagi nih. Di luar dari hero-nya lagi. Oke. Tapi adegan untuk Moskov defense kan udah sering kita lihat ya. Ya. Piercing damage di belakang. Nah ini PR dari tim Spirit adalah coba untuk pegang dulu si Y-nya. Walaupun secara itemization ini masih jauh banget sih, 8.400. Ini pelan-pelan tapi nyekek banget gitu loh dari tim Spirit. Mereka nggak mau terlalu masuk ke dalam juga. Ya udah mereka cari yang pasti-pasti aja dan sekarang mereka udah bakal bisa langsung amanin Lord tanpa adanya gangguan. Yap. Udah ini mah tanpa ada gangguan harus. Kalau sampai diganggu, Mau pulang? Enggak. Jangan pindah. Jangan. Pulang saya ntar. Jangan, tapi ya pelan-pelan dulu ya untuk tim Spiritnya juga. 9.000, 10.000 di 9 menit. Perbedaan yang sangat-sangat masif. Lihat damage-nya, 2 Lightning Truncheon. Ini perbedaan. Full item juga buat Hiko-nya karena dia di gold lane, Hunter Strike, War Axe, si Halberd semuanya ada. Bahkan War Axe-nya juga ada di Kid Bomba. Holy Crystal-nya on the way dari Zar Egoist. Ini harusnya Sunset Lover sekali nyetrum nih. Yang tipis-tipis hilang langsung nih. Atributnya beda jauh, itemnya mumpuni. Yes, dan lihat gold difference 10.500. 10.500. Kalau di defense tengah udah ke-trigger, atasnya juga udah di-trigger Yap. sebelum Lordnya charge in. Oke.
Dan Lord siap untuk bisa menabrak masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Guangzhou. Akan seperti apa lagi karena sekarang Kid Bomba, tapi Sawo mendekat satu player, tapi mereka berhasil menggocek tadi. Sawo masih bisa selamatkan, tidak untuk waktu yang lama. Sawonya pun down, masih gagal, masih belum berhasil. Namun Exing lejap bersama dengan itu sendiri. Recall, what? Mencoba untuk clear, mencoba untuk maju, tapi ternyata gangguannya terlalu banyak sampai akhirnya recall-nya tumbang dan hanya menyisakan 2 pemain dari Guangzhou untuk sekarang. Oke, hanya ada Modi dan juga CY di setrum kah? Sunset Lover sudah mulai mendekat, tapi base-nya terbuka lebar 10 menit. 25 detik. Kita berlanjut menuju ke game yang ketiga. 12.000 perbedaan.